Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam Al-Ghifari Hasibuan. Saya akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang penjelasan di bidang pendidikan. Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan baru ini, yaitu kebijakan politik etis. Sehubungan dengan politik etis ini, di dalam bidang pendidikan, pemerintahan kolonial memperbarui sistem pendidikan yang telah ada. Oleh karena itu, pada tahun 1907, sekolah dasar desa mulai didirikan. Masalah untuk perawatan dan pembangunan diserahkan kepada masyarakat setempat. Sistem pendidikannya masih mengadopsi pada sistem sekolah tingkat 2. Kurikulum ini disesuaikan dengan keadaan desa tersebut. Sekolah-sekolah ini mengalami kehancuran sejak adanya krisis ekonomi pada tahun 1029. Selain itu, pada tahun 1002 berdiri sekolah kedokteran atau lebih dikenal nama Stovia, yaitu sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dokter Jawa yang ada sejak tahun 1871. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulus tenaga medis yang diperlukan di berbagai daerah. Pendidikannya dilaksanakan di Rumah Sakit Tentara Batavia dan lama pendidikannya 2 tahun. Akan tetapi, setelah namanya diubah menjadi Stovia, lama pendidikannya diubah menjadi 6 tahun dan harus mengikuti kursus bahasa Belanda selama setahun. Sehingga lama diubah menjadi 6 tahun dan harus mengikuti kursus bahasa Belanda selama setahun. Pada tahun 1914, sekolah angka 1 diubah menjadi HIS dengan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Sekolah ini untuk para anak-anak priai. Pada tahun ini pula didirikan sekolah lanjutan untuk memumpung lulusan dari HIS. Lama sekolah ini adalah 5 tahun yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Perkembangan selanjutnya didirikan sekolah-sekolah umum yang terbuka untuk semua kalangan. Murid-muridnya semakin banyak, yang berasal dari berbagai lapisan dan golongan etnis. Namun jumlah murid yang bersekolah pada waktu itu terhitung masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Hindia Belanda waktu itu, sehingga masih banyak anak-anak kaum pribumi yang belum mendapatkan pendidikan. 1. Pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Suwardi Suryaningrat. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasarkan pada sistem AMOK, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekurangan bersendirian kodrat dalam kemerdekaan. Dalam sistem ini, pendidikan harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya. Sehubungan dengan sistem AMOK ini, Taman Siswa menerapkan sistem trisentra pendidikan atau sistem tripusat pendidikan. Dengan demikian, sistem tripusat pendidikan atau bisa juga disebut sistem paguron ini, Taman Siswa berupaya untuk melaraskan 3 lingkungan pendidikan: lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lainnya hendaknya saling bekerja sama dengan saling mengisi kekurangan yang ada. Dasar-dasar pendidikan Taman Siswa disebut dengan Pancadhana, meliputi kodrat alam kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kelahiran Taman Siswa dianggap sebagai titik balik dalam pergerakan Indonesia yang benar-benar berasas kebangsaan dan bersikap komprehensif. Dengan permintaan, Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan pribumi yang merupakan sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Melalui pendidikan di lingkungan Taman Siswa diharapkan dapat menghasilkan kaum cendekiawan yang dapat melopori pergerakan nasional. Guru-guru Taman Siswa berasal dari bangsa Indonesia yang pada umumnya para aktivitas pergerakan nasional. Mereka bercita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda berupaya meringati keberadaan Taman Siswa karena dianggap berbahaya bagi keberadaan pemerintahan kolonial. Untuk itu, pada tahun 1933, Taman Siswa merupakan pelopor pendidikan yang bercorak kebangsaan. Setelah adanya Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang bercorak nasional, kemudian banyak muncul lembaga-lembaga pendidikan lain seperti NS Kayu Tanam. Selain itu, baik pendidikan Taman Siswa maupun NS Kayu Tanam
Hingga sekarang masih terus berkembang, teman siswa juga memberikan sumbangan semboyan yang masih digunakan hingga kini di sekolah-sekolah, yaitu Tut Uri Handayani, yang artinya di belakang seorang guru harus bisa memberikan daya semangat dan juga arahan kepada anak didiknya. Dan ada juga tokoh yang bernama R.M. Surwardi Suryaningrat atau disebut Ki Hajar Dewantara. R.M. Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada 2 Mei 1900 di Yogyakarta. Ia terlahir dari keluarga bangsawan putera dari KPH Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Pada usia 39 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara agar dapat bergaul bebas dengan rakyat banyak. Suwardi Suryaningrat adalah seorang tokoh pendidikan tinggi percik. Ia tergolong penulis yang handal. Tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Tulisan yang berjudul Alkasih del Gorwa, seandainya aku seorang Belanda, menyulut kemarahan pemerintahan Belanda. Akibatnya ia ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Pulau Bangka. Rekan-rekan seorganisasi dalam inti Cek Parti Yauci Cipto mengetahui sekadar karena tindakan Belanda tersebut sehingga mereka bertiga disangka ke Belanda. Di negeri Belanda, Suwardi Suryaningrat memanfaatkan waktu untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran sekembaliannya dari pengasingan. Ki Hajar Dewantara mencarakan perhatian pada dunia pendidikan yang mendirikan OJIS Institut Taman Siswa. Program siswa juga memperkenalkan konsep trilogi kepemimpinan, yaitu Indrasto Sungtoludo di depan memberi contoh. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai materi pelajaran Indonesia atas jasa-jasanya dalam dunia pendidikan. Ia dianugerahi Bapak Pendidikan Nasional dan Pahlawan Nasional. Hari kelahirannya kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 2. INS atau Indonesian Netherlands School Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah masa sebuah desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS adalah nama sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesian Netherlands School. Pada mulanya, lembaga pendidikan ini milik jawatan kereta api yang dipimpin oleh ayah Moho Shafai pada tanggal 13 Oktober 1926. Lembaga pendidikan ini diserahkan kepada Moh Shafai untuk dikelolakan dan kemudian terkenal dengan nama Ruang Pendidikan Indonesian Netherlands School RPS Kayu Tanam. Kayu Tanam didirikan sebagai bentuk respon terhadap sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya, RPS Kayu Tanam mempunyai asas-asas sebagai berikut, yaitu 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan perlawanan masyarakat. 4. Memperhatikan perlawanan anak. Dan yang kelima, menentang intelektualisme, artinya tidak semata-mata menggemburkan intelektualitas, melainkan mengajarkan keseimbangan antara kecerdasan budi pekerti dan akhlak mulia. Ada juga pola pendidikan yang diterapkan di NS Kayu Tanam adalah pendidikan berbasis bakat talenta atau pendidikan berbasis bakat. Ini tercermin pada perkataan Moha Shafii, yaitu janganlah meminta buah mangga kepada pohon rambutan, tetapi jadikanlah setiap pohon menghasilkan buah yang manis. Artinya setiap siswa memiliki bakat yang berbeda-beda, sehingga pendidikan adalah sebagaimana menumbuh kembangkan bakat-bakat tersebut sehingga menghasilkan keahlian dan karya nyata. Pelajaran yang diutamakan di NS Kayu Tanam adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan ekspresi seperti gambar, musik, tarian, pekerjaan tangan, dan oleh karena itu pelajaran olahraga dan kesenian sangat dipentingkan. Pelajaran musik meliputi latihan seni suara, main biola, gitar, dan seruling. Sedangkan pelajaran menggambar termasuk pula likas dari kayu, anak-anak bekerja di bengkel di kebun, dan pelajaran mengambil termasuk pula membuat KS dari kayu, anak-anak bekerja di bengkel di kebun, dan pelajaran menggambar termasuk pula. Dalam perkembangan RPS ini, Kayu Tanam mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia pada waktu itu. Pada bulan Desember 1982,
Dan pada seluruh gedung RPNSI kayu tanam dikhususkan termasuk ruang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan di Padang Panjang. RPNS kayu tanam bangkit lagi pada bulan Mei 1900 dengan 30 orang murid. Pada tahun 1952, NS kayu tanam mendirikan percetakan dan penerbitan sendiri yang bernama Sudirman. Percetakan ini menerbitkan majalah anak bulan yang bernama Sandy. Selain itu, melalui pencetakan Sidraharma, NS juga menerbitkan buku berjudul Kunci 18 untuk memberantas buta huruf yang merupakan buku untuk pemeriksaan buta huruf dan angka. Semua usaha itu dilakukan secara mandiri dan menolak bantuan yang bisa membatasi kebebasannya. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang respon bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Bila ada salah kata atau bicara, mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.